Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Natalie Purso, NIM 2582233. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas pengelolaan sumber daya air terpadu. Mengapa air perlu dikelola? Seperti yang kita ketahui bahwa air merupakan kebutuhan primer makhluk hidup. Air dibutuhkan oleh manusia, tidak hanya sebagai bahan baku yakni untuk minum, mandi, dan mencuci, tapi juga sebagai kebutuhan air irigasi untuk keperluan budidaya pertanian, dan juga sebagai media produksi industri dan tenaga listrik. Air di bumi ini tidak hanya dibutuhkan oleh manusia saja, tapi juga oleh alam guna untuk menjaga stabilitas ekosistemnya. Air pada hakikatnya memiliki sumber daya. Sumber daya air adalah kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah, dan air permukaan. Untuk air permukaan adalah sumber air yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu contohnya ada pada gambar ini, yaitu sungai. Saat ini air permukaan menjadi perhatian utama karena persediaan air yang mulai berkurang atau terbatas dan langka. Air dengan segala pemanfaatannya bagi kehidupan mulai tingkat molekuler hingga ekosistem global terlalu rendah jika hanya mendapatkan instrumental value. Bagaimana sistem pengelolaan sumber daya air? Seperti yang kita ketahui, air memiliki siklus yang terus-menerus terjadi di bumi. Siklus air atau dinamakan siklus hidrologi adalah proses pergerakan molekul air atau H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Pergerakan air laut ke udara, kemudian jatuh ke permukaan tanah lagi sebagai hujan atau bentuk presipitasi lain, dan akhirnya mengalir ke laut kembali. Air di bumi secara terus-menerus mengalami sirkulasi berupa penguapan, presipitasi, dan pengaliran air keluar atau outflow. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas kegiatan manusia yang secara langsung dapat merusak siklus air tersebut. Maka itu perlu ada usaha-usaha untuk menjaga keseimbangan daur air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai di kota kelahiran saya, yaitu Kota Ambon, Maluku. Secara geografis, Kota Ambon adalah kota di Pulau Ambon, suatu pulau kecil di Provinsi Maluku. Dalam ruang nasional, Kota Ambon adalah pusat kegiatan nasional atau PKN di Provinsi Maluku. Untuk luas, letak, dan batas administrasi Kota Ambon, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, Kota Ambon memiliki luas 377 km persegi atau 2/5 dari luas wilayah Pulau Ambon. Luas daratan Kota Ambon berdasarkan hasil survei tata lahan tahun 1980 adalah 359,45 km persegi, sedangkan luas laut 17,55 km persegi dengan panjang garis pantai 98 km. Untuk topografi Kota Ambon terletak di Pulau Ambon, merupakan bagian dari Kepulauan Maluku yang merupakan pulau-pulau busur vulkanis, sehingga secara umum Kota Ambon memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri dari daerah berbukit dan berlereng. Kondisi topografi wilayah Kota Ambon meliputi wilayah daratan berbukit sampai berlereng terjal dengan kemiringan di atas 20% sebesar 73% wilayah. Sedangkan wilayah daratan lainnya yang cenderung datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20% sebesar 17% wilayah, serta sisa sekitar 10% adalah pantai, pesisir, dan teluk. Untuk kondisi hidrologi, sesuai dengan kondisi topografi Kota Ambon di pulau kecil, maka sungai-sungai di Kota Ambon memiliki karakter khusus yang terdiri dari banyak sungai kecil dengan daerah aliran sungai atau das yang tidak luas dan sempit. Sungai-sungai yang mengalir
umumnya tidak panjang. Sungai terpanjang di Pulau Ambon adalah Wai Sikula di Desa Laha dengan panjang mencapai 15,5 km. Sedangkan sungai terpendek adalah Wai Tomu dan Wai Batu Gajah dengan panjang 1,5 km yang mengalir di pusat kota Ambon. Perubahan kondisi lahan di Pulau Ambon berpengaruh pada setiap das yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwa kebutuhan permukiman bagi masyarakat kota Ambon yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk akan mengorbankan daerah hutan. Karakteristik wilayah Pulau Ambon yang berbukit-bukit dan telah padat permukiman di wilayah pantai menjadikan daerah pegunungan menjadi alternatif lahan untuk pemukiman. Penurunan tutupan lahan hutan akan meningkatkan debit banjir, karena hampir semua air hujan yang jatuh ke bumi akan berubah menjadi air larian dan tidak meresap lagi ke dalam tanah. Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan air dalam siklus hidrologi di kota Ambon menjadi terganggu. Untuk itu perlu dilakukannya pengelolaan sumber daya air secara terpadu kepada seluruh daerah aliran sungai di Pulau Ambon, agar ketika musim hujan berlangsung, jumlah air tidak meningkat sehingga tidak mengakibatkan banjir dan tidak mengalami kekeringan ketika musim kemarau tiba. Untuk daerah aliran sungai yang akan saya tinjau secara fokus ialah daerah aliran sungai bagian dalam Teluk Pulau Ambon itu sendiri, yakni Das Wai Ruhu, Das Wai Batu Merah, Das Wai Tomu, Das Wai Batu Gajah, Das Wai Batu Gantung, Das Wai Lela, dan Das Wai Yame. Hal ini dilatar belakangi oleh keberadaan lokasi area sungai yang tidak berjauhan dan sama-sama bermuara di dalam laut Teluk Pulau Ambon. Dalam konsep pengelolaan sumber daya air terpadu dikatakan perlu dilakukan peningkatan pengembangan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait secara sistematis, terkoordinasi, dan terintegrasi demi tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial yang maksimum dengan cara yang adil dan secara mutlak mampu mempertahankan keberlanjutan ekosistem yang vital. Namun, pada kenyataannya bahwa berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, pencemaran air, sampah, das kritis, dan kekeringan serta banjir merupakan masalah yang sering terjadi dan rutin muncul sehingga perlu dilakukannya pengelolaan yang terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Dari konsep tersebut, sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka perlu dilakukan implementasi EIPOL, Exosbud, Penhankam, yaitu edukasi terhadap yang pertama, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan. Untuk ideologi sendiri, membuat landasan peraturan atau kebijakan untuk pengelolaan SDA atau sumber daya air yang lebih baik. Untuk yang politik, tidak mengedepankan kepentingan golongan tertentu. Untuk ekonomi, mengedepankan kepentingan bersama untuk kesejahteraan ekonomi bangsa. Untuk sosial, membangun infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mengurangi efek bentrok sosial. Dalam hal ini, misalnya pembebasan lahan harus ganti untung. Untuk budaya, mempertimbangkan masyarakat adat, harus ada studi LARP dengan pendekatan local wisdom. Untuk pendidikan, memberikan edukasi agar masyarakat aware terhadap pengelolaan sumber daya air dan mau ikut berpartisipasi. Sedangkan untuk pertahanan dan keamanan adalah untuk menjamin keseluruhan keamanan masyarakat dengan adanya infrastruktur tersebut. Pengimplementasian dari hal ini sangat penting untuk dilakukan dalam segala bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya air terpadu, karena merupakan fondasi dasar untuk membangun kebijakan atau peraturan SDA yang lebih baik. Selain itu menjaga kemungkinan dari terjadinya korupsi atau KKN.
dalam pengelolaan sumber daya air tersebut. Sehingga tiap-tiap orang yang bekerja dalam pengelolaan sumber daya air tersebut perlu ditanamkan pendidikan karakter terkait anti korupsi agar tujuan utama pengelolaan air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu dapat dicapai. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk tiap-tiap individu, pengelolaan sumber daya air baik di tingkat pemerintah maupun penyedia jasa perlu dengan jelas memperhatikan kesersian, proses, dan perwujudan dari hasil yang ingin dicapai melalui penerapan theory of planned behavior yang dilakukan secara sederhana melalui tiap individu terlebih dahulu, yang dapat dianalisa melalui konsep pengenalan diri yang mudah diterapkan, yaitu DISC. DISC yakni konsep dominance, influence, conscientiousness, dan steadiness. Sehingga tiap individu dapat menganalisa diri sendiri melalui konsep pengenalan diri tersebut, dan juga dapat meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik ketika bekerja dalam suatu komunitas atau organisasi. Dalam hal ini untuk bidang SDA. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang sumber daya air, pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, serta dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan pengertian ini, maka terdapat 5 pilar pengelolaan sumber daya air. Yang pertama yaitu konservasi sumber daya air. Konservasi merupakan upaya untuk memelihara keberadaan air serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas maupun kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Pilar yang berikut yaitu pendayagunaan. Pendayagunaan sumber daya air adalah pemanfaatan air tanah secara optimal dan berkelanjutan. Pendayagunaan sumber air dilakukan melalui kegiatan investasi potensi air, perencanaan pemanfaatan air, perizinan, pengawasan, dan pengendalian. Atau dengan pengertian lain merupakan upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Yang berikut pengendalian daya rusak. Upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air seperti pengendalian banjir, lahan, pengelolaan drainase, utama perkotaan, dan pengaman pantai. Pemulihan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangan, dan masyarakat sendiri sesuai dengan kewajiban. Yang berikutnya, sistem informasi. Sistem informasi sumber daya air. Sumber daya air sangat diperlukan untuk mengkaji bagaimana pengelolaan sumber daya air yang tepat dari masa ke masa. Tersedianya informasi dari berbagai instansi perlu untuk saling melengkapi satu sama lain agar dapat disinkronkan satu sama lainnya. Dan yang terakhir dari pilar ini yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan bagi para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air. Pemberdayaan ini dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, pengawasan, operasi, dan pemeliharaan sumber daya air yang melibatkan peran masyarakat. Nah, berdasarkan dari 5 pilar pengelolaan sumber daya air tersebut dan akan
dilengkapi oleh pemahaman yang baik tentang konsep Esitlakom, maka akan dapat dibuat master plan pengelolaan sumber daya air yang digunakan pada tiap DAS di Pulau Ambon untuk jangka panjang 25 tahun dan implementasi jangka pendek 5 tahunan. Untuk penerapan konsep Esitlakom ini, konsep Esitlakom itu apa saja? Yang pertama education, survey and investigation, design, land acquisition, construction, operation and maintenance. Yang pertama terkait dengan education. Education, pendekatan yang lebih holistik. Artinya masyarakat dan stakeholder harus mendapatkan manfaat langsung. Bentuk edukasinya berupa sosialisasi langsung, fokus group discussion yang outputnya masyarakat yang mendapat pengetahuan ikut terlibat dalam pelaksanaan, dan pemerintah mudah melaksanakan proyek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan juga minim risiko bentrok sosial. Untuk yang berikut, survey and investigation, yakni mengidentifikasi data-data sekunder dan data primer, penyiapan dan implementasi termasuk kelayakan finansial, teknis, dan lingkungan. Untuk desain, perencanaan mulai dari master plan, studi kelayakan, dan DED yang berorientasi pada konservasi lingkungan. Untuk land acquisition, penyiapan lahan dengan konsep pendekatan secara teknik, manfaat dinilai ekonomi, akuisisi lahan sebagai komponen yang ditekankan. Untuk yang berikut, construction. Untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan aspek teknis yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Yang terakhir yaitu operation and maintenance. Artinya pengoperasian, pemeliharaan, dan pemeliharaan infrastruktur harus sesuai ketentuan. Hal ini berfungsi untuk menambah usia guna, menjamin ketersediaan peralatan, mendapat laba investasi maksimum, dan menjamin operasi dalam keadaan darurat dari infrastruktur yang dibangun tersebut. Nah, dari hal tersebut, maka saat ini saya akan menjelaskan master plan terkait pengelolaan sumber daya air 25 tahunan dalam daerah aliran sungai di Pulau Ambon. Nah, master plan yang akan dilakukan selama 25 tahun pada daerah aliran sungai yang ditinjau di area dalam Teluk Ambon itu, yang pertama berdasarkan dari konsep Esitlakom dan juga 5 pilar tadi. Yang pertama, untuk penanganan konservasi sumber daya air dapat dilakukan perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Nah, untuk hal ini dapat juga dilakukan lebih rinci, yaitu dengan rehabilitasi dalam sungai, dengan rebusasi, mungkin menggunakan model wanatani atau penanaman pohon, hutan rakyat, hutan produksi, dan hutan lindung. Dan juga pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dengan kaidah konservasi, dan juga pendampingan dan pembinaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan. Yang berikutnya yaitu pengawetan air, dilakukan melalui yang pertama mungkin menyimpan air hujan yang berlebihan dan memanfaatkannya pada musim kemarau dengan pembangunan waduk guna, meningkatkan kapasitas tampungan air yang ada. Kampanye gerakan hemat air harus dibangun dan aplikasi metode SRI guna meningkatkan efisiensi pemakaian air yang terutama untuk pertanian, dan pewujudan penerapan perda pengaturan penggunaan air tanah. Yang berikutnya terkait konservasi ini ada juga pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air. Nah, hal ini dilakukan melalui penetapan dan penerapan baku mutu limbah cair dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan tempat pembuangan akhir atau TPA
untuk pengaturan sanitasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuat limbah ke sungai. Yang berikutnya, berdasarkan 5 pilar tersebut yaitu pendayagunaan. Untuk pendayagunaan sumber daya air dapat dilakukan yang pertama penatagunaan sumber daya air. Nah, ini dilakukan melalui penetapan zona pemanfaatan sumber daya air ke dalam peta RT RW di daerah Kota Ambon itu. Identifikasi ketersediaan air dan penggunaan sumber daya untuk penentuan urutan prioritas. Menetapkan daerah sumber air atau sempadan sungai, danau, waduk mata air, dan pantai. Penetapan kawasan sabuk hijau, kawasan sungai, dan waduk. Menetapkan alokasi dan hak guna air bagi pengguna, dan menetapkan prinsip penerima manfaat membayar, kecuali untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian rakyat. Yang bagian B, yaitu penyediaan sumber daya air. Yakni yang dilakukan ialah pembenahan sistem penyiapan air yang ada, peningkatan unit produksi dan perbaikan sarana dan prasarana air bersih. Dalam hal ini pembangunan instalasi pengolahan air atau IPA, Water Treatment Plant atau WTP, dan long storage. Dan desinfeksi air sumur gali dan peningkatan konstruksi dinding sumur tersebut. Bagian C dari pendayagunaan ialah pengusahaan sumber daya air tersebut. Yang dilakukan ialah menetapkan kriteria bagian sumber daya air dalam pengusahaan dengan mengutamakan kepentingan publik. Berikut mengembangkan menyempurnakan prasyarat dan prosedur kerjasama pengusahaan sumber daya air. Dan yang ketiga, menyehatkan kelembagaan pelayanan air minum atau PDAM, mencakup kelembagaan dan profesionalisme. Yang ketiga, untuk pengendalian daya rusak dapat dilakukan ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama itu pencegahan. Pencegahan ini dilakukan melalui pembuatan bangun pengendali banjir misalnya, atau regulator outlet sungai dan tanggul banjir. Yang berikutnya mengurangi laju erosi dan sedimentasi dengan sipil teknis, dalam hal ini check dam dan ground seal. Lalu normalisasi sungai dan pengaman tebing sungai pada lokasi yang rawan longsor. Bagian B yaitu penanggulangan daya rusak. Nah, hal ini dilakukan melalui pembuatan rancangan mitigasi bencana, penyusunan RTD dalam antisipasi kemungkinan banjir, peta risiko untuk lokasi rawan banjir, dan sistem peringatan dini serta sistem informasi banjir. Yang berikut peningkatan kapasitas tampungan, bangunan, pelimpah banjir, penambah retensi, dan saluran penelak. Pembangunan prasarana pengendali banjir seperti waduk, bendungan, sumber resapan, dan peralatan teknologi modifikasi cuaca. Mengendalikan erosi dan sedimentasi sesuai lokasi dengan sistem teras, saluran lereng, penanaman segaris maupun dengan pembangunan reflectment atau check dam. Yang bagian C dari pengendalian daya rusak yaitu pemulihan. Nah, pemulihan ini dilakukan melalui restorasi fungsi lingkungan hidup, rehabilitasi kondisi penduduk korban bencana banjir, perbaikan prasarana sumber daya air baik sebagai akibat kerusakan maupun bencana. Untuk bagian keempat yaitu peningkatan sistem informasi daya air. Nah, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya air, keterbukaan dalam proses pengelolaan sumber daya air dalam setiap tahap perlu ditingkatkan. Untuk ini, harus tersedia akses yang seluas-luasnya bagi para pelaku untuk ikut berperan dalam program-program pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan. Hal ini didukung oleh ketersediaan dan informasi tentang sumber daya air, termasuk data dan informasi hidrologi yang memadai, akurat, tepat waktu, dan berkelanjutan. Untuk menjadikan pengelolaan sumber daya air sebagai proses yang terbuka bagi publik dalam keseluruhan tahapannya dan
meningkatkan ketersediaan data dan informasi sumber daya air yang akurat, tepat waktu, berkelanjutan, maka diperlukan strategi sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan informasi sumber daya air berupa sistem database perencanaan yang meliputi informasi mengenai hidrologis, hidroklimatologi, hidrogeologi, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan, serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang terkait sumber daya air. Dan pengembangan jaringan sistem informasi sumber daya air pada daerah di Pulau Ambon yang secara terintegrasi. Dan bagian yang kelima, untuk pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat itu. Nah, ada 5 hal yang akan dilakukan. Yang pertama, karena dalam rangka pelibatan masyarakat sejak perencanaan harus dilakukan secara partisipatif sampai konstruksi itu berlangsung. Keterlibatan masyarakat sejak perencanaan dimaksudkan agar dalam perencanaan tersebut menampung sebanyak mungkin aspirasi, keinginan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka diharapkan masyarakat akan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air yang telah dibangun. Dengan perencanaan partisipatif tersebut, diharapkan peran aktif dan partisipasi masyarakat terkait dengan rehabilitasi lahan maupun menambah lapangan kerja dalam tahap konstruksi. Dan berikutnya, peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian konservasi, yaitu untuk konservasi hutan dan sumber mata air. Yang berikutnya, penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air bagian tiap-tiap wilayah sungai. Yang berikut, menyusun dan menjalankan program penataan permukiman di sepanjang bantaran sungai. Yang berikut, menyusun dan menjalankan program pemberdayaan masyarakat dalam bangunan kehutanan. Nah, untuk implementasiannya secara sederhana dibuat rancangan 5 tahunan sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur. Penambahan kapasitas layanan PDAM, pembangunan bangunan pengendali banjir, pemasangan AWLR, pemasangan pompa di daerah-daerah yang berada di dataran rendah. Setelah itu, edukasi. Edukasi yakni mendidik warga akan pentingnya menjaga lingkungan, menjaga air, menjaga fungsi drainase, membuang sampah pada tempatnya, mensosialisasikan mitigasi bencana kepada warga. Yang ketiga, konservasi SDA. Perbaikan daerah tangkapan air secara keseluruhan, normalisasi sungai, perbaikan saluran drainase, pemberhentian eksploitasi air tanah yang berlebihan. Yang keempat, untuk penegakan hukum. Melakukan penegakan hukum serta undang-undang yang terkait dan melakukan peninjauan terhadap seluruh stakeholder secara tegas. Seluruh stakeholder memerlukan A. Kepastian peraturan undang-undangan, B. Rekayasa sosial yang partisipatif, C. Pendanaan yang transparan, accountable, dan fairness. Yang berikut, industri jasa konstruksi yang profesional. Nah, berdasarkan dari rancangan pengelolaan sumber daya air yang telah dibuat tersebut, dengan pengetahuan yang nantinya akan selalu berkembang, diharapkan daerah aliran sungai pada daerah yang ditinjau yakni Teluk Pulau Ambon dapat menerapkan perwujudan konsep environment vertical living yang semakin terbarui, baik itu untuk drainase yang ramah lingkungan nantinya, pengelolaan sampah, konservasi dan hemat air serta energi. Baiklah, sekian dan terima kasih video dari saya terkait dengan pengelolaan sumber daya air terpadu. Semoga para penonton yang menonton video ini dapat menerima manfaat dari video ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengelola sumber daya air yang ada di dalam kehidupan sehari-hari.